niatan untuk meninggalkan Dewa Molok menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Saya enggak, Bang Juma ngomong tadi itu saya enggak terlalu apa ini, tetapi dalam saya belajar di Al-Quran itu saya sendiri meyakinkan saya mau masuk mualaf. Dan kan ada kakak saya udah Dewa Noise, Dewa Noise, turun dulu, turun dulu, Dek. Turun. Mana ada orang di Noise, dari noise. tadi, gimana sih, fitnah aja ini kerjanya. Noise. Bang Mustofanya kayaknya Bunda. Oh, oke, sip. Oke, silakan teman-teman yang lain. Apa ini rencananya, mau seperti apa? Kita mau ngapain di sini? Oke, saya buka dulu ya. Jadi di tengah-tengah diskusi tadi, saya sudah diskusi sih sebenarnya ada beliau masuk nih Bang Primus. Terus langsung minta bersyahadat. Jadi sebelum itu saya tanya, Bang Primus sudah bersyahadat secara resmi sebelumnya atau belum? Halo? belum. Oh belum. Apa yang memotivasi Anda ingin bersyahadat pada hari ini? Seperti apa? Saya udah lama Pak mau bersahadat itu, udah lama minta sama kakak saya. Kan kakak saya ada di Muslim kan, kakak adik 2 orang. Nah terus dong suruh saya ini download aplikasi Al-Quran Indonesia, terus saya belajar di situ. Mulai dari situ saya belajar, saya menyadari sedikit saya sadar bahwa memang betul. Ya udah Masya langsung Allah. aja Bang Juma. Masya Kita Allah. wawancara langsung. Silakan Bang Juma ambil alih. Iya, jadi sekarang mau syahadat dulu nih. Ya udah yakin bener bahwa Islam itu agama yang hak, Tuhan yang diajarkan kemudian oleh Al-Quran itu adalah Yakin, Pak. Tuhannya. Oke, baik. Kita langsung masuk prosesi syahadat. Habis itu kita sedikit tanya-tanya jawab. Boleh ya? Boleh Pak. Oke. Mohon ikuti saya, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu alla Asyhadu Allah ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna wa asyhadu wa hasyadu anna wa asyhadu wa hasyadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. 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 Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sah. Allahu akbar. Allahu Masya Akbar. Allah. Jadi, Allahu Akbar. saudara kita sekarang, saudara Primus, Anda sekarang ini dalam keadaan kondisi terlahir kembali, sudah menjadi seorang muslim,
menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sekarang kewajiban saudara sebagai seorang muslim ya tentu adalah mentaati segala apa yang menjadi hal-hal yang menjadi syarat seorang Islam itu bisa dikategorikan sebagai muslim. Tentu kami tidak menginginkan saudara Primus Nahak ini hanya sekedar Islam saja mengganti KTP, tapi kami berharap supaya saudara Primus Nahak ini menjadi seorang muslim yang baik, dan saya mendoakan ya dan diaminkan oleh teman-teman yang ada di bawah, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada saudara sehingga istiqomah, dan saya pun mendoakan kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada saudara Primus Nahak, di mana salah satu dari keturunan saudara bisa menjadi tokoh agama Islam di NTT dan memiliki nama besar untuk mengharumkan agama Islam dan berpengaruh kepada rakyat atau penduduk NTT yang ada di kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malaka ini. Kita doakan dan mohon diaminkan. Kita Amin. berharap keturunan dari saudara kita Primus Nahak ada anaknya Amin. yang soleh atau soleha yang kelak menjadi tokoh besar, menjadi tokoh ulama besar di Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi guru ya terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian dari saya sementara. Amin. Silakan pada sahabat-sahabat yang ingin melakukan interaksi dengan saudara muslim kita, saudara Primus Nahak. Demikian, silakan. Siapa nih? Oke. Bang Primus yang memberi nama Mustafa siapa? Anda sendiri apa yang dikasih? Saya sendiri Bang Handi. Masya Allah. Saya mau nanya apa ya? Ada yang Boleh, mau- boleh. Ya, Dewa, Bang Andi, silakan, sedikit. silakan. Assalamualaikum Mas Bang Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu ya Bang Mustafa ya. Dewa doakan semoga selalu yang namanya istiqomah. Nah, Dewa sih penasaran ya. Pada saat ada seorang muslim memeluk agama Islam, apa yang melatar belakangin Mas Mustafa ini sampai pengen memeluk Islam? Kalau misalkan dewa ini ya, Islam itu nggak enak loh Mas Primus. Nggak ada enaknya di Islam itu. Hidup penuh aturan, kita sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, subuh-subuh kita harus bangun. Apa enaknya coba di Islam? Saya pengen tahu coba, apa yang melatar belakangi? Oke, baik. Saya menjawab ya Bang Dewa. Baik, Itu aturan kita harus ditaati. Karena saya membaca di Al-Quran, sholat 5 waktu itu kewajiban. Dan itu sudah diharuskan. Sholat 5 waktu itu kan satu hari kita 5 kali beribadah. Bukan hanya di contoh ya, bukan hanya di tempat-tempat yang kayak seperti hari Minggu baru ibadah, enggak. Dan dimanapun sholat 5 waktu itu, dimanapun kita beribadah, di bawah pohon pun bisa, enggak ada larang. Dan saya senang karena itu sudah diajari memang. Nah, dari situ saya belajar dan saya belajar memang kita harus perlu taati kepada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mentaati dan kita tidak mendengari dan mentaati semua aturan yang sudah ditentukan, berarti sama saja kita manusia yang ya. Saya cukup itu saja, Pak. baik. Nah, betul kata Mas Mustafa katakan, puncak dari yang namanya seorang muslim, penghambaan puncaknya itu adalah letaknya di sholat.
Ketika yang namanya seorang muslim mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, konsekuensinya tidak lain tidak bukan adalah sholat. Itu sudah pasti. Pada saat umat muslim melakukan yang namanya puasa, dia bisa bekerja. Dia melakukan bisnis pun boleh. Pada Betul. saat dia berzakat, dia mau melakukan apapun juga, dia boleh. Pada saat dia ibadah haji, dia melakukan apapun juga boleh. Tetapi ketika yang namanya azan dikumandangkan, kita sholat, berhenti aktivitas apapun juga. Karena itulah puncak paling tinggi penghambaan seorang muslim terletak di sholatnya. Jaga yang namanya sholatnya. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan yang namanya arah. Hidup itu akan indah kalau kita punya arah. Arah kita jelas, kiblat kita jelas. Kemana kiblat kita? Ke Ka'bah. Makanya kita punya arah. Bagi umat muslim yang tidak melaksanakan sholat, jelas dia bakal kehilangan arah. Makanya jaga sholat. Ya, itu dari Dewa. Terima kasih Bang Juma. Silakan yang lain. Iya, silakan yang lain kalau nggak ada, silakan. Teman yang mau bertanya. Silakan, Bang. Saya nggak bertanya, saya cerita saja, Pak. Ya, ini kalau enggak sebelum bercerita mungkin saya ingin menanyakan sesuatu. Anda kan dari seberang ya. Iya, Pak. Kira-kira kalau saya bertanya tentang agama saudara saya Mustafa, namanya sangat indah ya. Mustafa artinya idola ya. Idola atau favorit atau yang terpilih ya. Orang yang terpilih, orang pilihan lah maksudnya Mustafa itu. Nah, bagaimana Anda memandang keyakinan Anda sebelumnya? Bukankah di dalam keyakinan sebelumnya itu jaminannya katanya ada siapa yang mempercayai Yesus, menuhankan Yesus itu akan dijamin surga. Ini kenapa Anda meninggalkan ajaran seperti ini? Apa dasarnya kemudian? Ini pandangan saudara yang saya minta terhadap agama sebelumnya gitu. Silakan. Oke, baik. Saya dari pandangan saya ya Pak, di sebelumnya saya dimualafkan. Karena apa? Saya pikirnya begini, ini pribadi saya ya Pak, Bang Juma. Dalam saya perhatikan dan saya renungkan, kita hari Minggu beribadah, tapi pulang itu nggak tenang, malah cari orang, ceritain orang, memfitnah orang, menghina orang, urus berkelahi. Saya nggak senang itu Pak. Karena saya berpikir kita ini beribadah pun meyakinkan kepada Tuhan, tetapi kenapa pulang harus kelahi, berisik, bertengkar dengan anak kecil pun berantam, Allah. Guna kita ibadah itu untuk apa saja, dan kita pergi ibadah itu kita minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya saya dari situ saya belajar. Sedangkan ibu saya pun saya bukan saya mengajar kembali ibu, tidak, karena ibu itu adalah surga telapak kaki saya. Saya bilang, Bu, jangan terlalu keras, jangan kekerasan. Kita itu, ibu itu adalah surgaku. Jadi ibu jangan banyak marah. Nah, ibu doain kami. Ya kan ada kakakku sama adikku 2 orang kan udah di anjing dia ada satunya. Kakakku kan udah malah kawin sama orang Makassar, Bang Juma. Alhamdulillah. Iya, namanya Ahmad Gani. Ahmad Gani. Ya, terus adikku masih bujang sama ke saya, Bang Juma. Ya. Adikku 2 orang, satu namanya Abdul Majid, satu namanya Abdul Salam. Allahu Akbar. Jadi memang banyak saudara yang sudah muslim lebih dulu ya? Ya, 3 orang, Bang Juma. Ditambah saudara berarti 4. Iya. Berarti nuansa Islami itu tidak asing.
indahnya bulan suci Ramadan, indahnya sholat berjamaah, indahnya kemudian sholat subuh. Ya, itu nggak asing lagi ya. Ya Pak. Alhamdulillah, masya Allah. Terus ada tantangan nggak? Ada rintangan nggak untuk sampai kepada Islam itu ada rintangan berarti nggak bagi saudara? Nggak ada bagi saya Pak. Keluarga mungkin? Keluarga nggak ada. Keluarga itu yang cuma menceritakannya begini Pak. Termasuk ibu. Ibu bilang kayak gini. Saya orangnya netral Pak, jujur dan netral. Saya lebih bagusnya memilih itu daripada saya menyembunyikan itu, menyiksa diri saya. Nah, ibu saya mengatakan kemarin kan sebelum dimualafkan, ibu saya kan bilang, ini abangmu sama adekmu sudah ini masuk Muslim. Nah, jadi kamu nggak kenal kami lagi. Ibu bilang kayak gitu kan. Nah, terus saya bilang, Bu, jangan bilang kami nggak kenal ibu. Ibu tetap ibu, tapi kita keyakinan kita memang kita sendiri meyakinkan bahwa ini yang terbaik dan ini yang mau memberikan kita jalan menuju surga. Ya mau bilang apa Bu? Nah, kita saudara tetap saudara, ibu tetap ibu. Gak mungkin kami sudah masuk Islam kami melupakan ibu, tetapi kita sudah berbeda keyakinan Bu. Yang pentingnya kami tidak melupakan ibu dan tidak melupakan keluarga. Ya biar kami berempat sudah di Muslim pun kami tetap menjaga ibu dan keluarga. Nah, saya bilang begitu. Dan terus kan ada yang namanya Katolik itu kan ada yang bilang, sekarang kan kita Muslim kan bilang tinggal sama orang Katolik ini. Ya intinya kita manusia itu kita sudah meyakinkan kita harus menahan godaan. Nah, kayak saya kan kemarin mama saya kan udah belajar ini menghindar dari di Muslim kan bilang di Muslim kan kita nggak boleh makan anjing, nggak boleh makan babi kan. Iya. Saya dari situ saya belajar baca Al-Quran itu saya belum dimualafkan sama Bang Juma. Saya belajar untuk menghindar. Menghindar maksudnya nggak mau makan daging babi sama anjing. Terus saya cerita sama ibu, Bu, anjing sama babi itu adalah jorok Bu. Saya bilang gitu. Iya. Terus orang tua bilang apa? Terus ibu langsung diam. Terus saya bilang, Bu, bukan jorok karena apa? Loh anjing itu, saya nggak tahu ngomong lagi Bang Juma. Iya. Terus. Nah, terus saya bilang, Bu, anjing sama babi itu jorok. Nah, babi saja cungkil tanah. Nah, terus, saya bilang cerita begitu. Pokoknya saya sudah belajar di Al-Quran di aplikasi saya ini, buku Al-Quran aplikasi ini. Saya pokoknya ngomong itu fair, Pak. Saya nggak pantang menyerah. Iya. Ya, saya pantang menyerah maupun siapa saja saya tantang. Nah, karena saya yakin bahwa memang betul saya itu dilahirkan di Katolik, tetapi saya begitu mempelajari ilmu. Nah, saya mempelajari ilmu itu memang manusia itu tidak menyadari diri. Sebenarnya kita harus sadar. Dulu saya di Katolik Pak, saya belum dimualafkan sama Bang Juma. Saya ini berharap, saya bilang, saya dalam pribadi saya begini Pak. Saya bilang, ya Allah, saya ini mau minta siapa yang bersyahadat sama saya. Nah, saya ini pengen mau ketemu sama kiai atau ustadz di kota, tapi nggak ada motor. Pengen mau ketemu langsung sama kiai, nggak ada motor. Terpaksa saya telepon sama kakak saya itu Ahmad Jani. Saya bilang begini, Bang, kakak bisa bantuin ajarin saya syahadat, boleh nggak? Dia bilang nggak boleh. Nah, saya nggak bisa. Kan ada orang, ada
kamu pergi cari ustadz atau kiai biar supaya ajarin kamu. Saya bilang ini saya ini mau jalan gimana. Jadi saya belajar itu saya sudah 2 tahun nggak pergi ibadah. Jadi orang itu heran, teman-teman di kampung heran. Herannya begini Bang Juma. Loh kamu itu ini nggak pergi ibadah itu kenapa? Saya dalam hati saya cuma ketawa saja. Mudah jawab mereka dengan senyum. Nah, terus kan di aplikasi ini kan saya setel, jadi saya setel untuk ini ada maghrib, terus isya, ini pokoknya sholat 5 waktu ini dia bunyi terus. Iya 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 iya. Ya saya setel itu, jadi pas maghrib itu kan dia bunyi. Nah, jadi pas HP bunyi Allahu Akbar, saya mulai wudhu. Terus mereka tanya, kamu itu HP kamu itu kenapa? Siapa yang telepon? Terus saya jawab jujur Bang Juma. Saya bilang, lah HP saya bunyi kayak gitu, berarti saya udah mulai mau mendekat-dekat mau masuk yang dia bunyi itu. Nah, kan orang sini kan kita ngomong kayak gitu dia udah tahu. Nah, saya bilang saya itu di bunyi HP saya bunyi itu bilang apa? Allahu Akbar. Nah, jadi saya tinggal saya ini sudah siapkan batin saya dan saya meminta berhadapan dengan siapa supaya saya mau masuk mualaf. Nah, saya mau jadi orang Islam. Nah, saya bilang begitu. Jadi mereka itu nggak tanya-tanya lagi sama saya. Pasal HP saya kan setiap jamnya itu harus dia bunyi. Saya sudah setel memang. Iya iya. Terus kenapa bisa jumpa dengan tim kita di TikTok ini? Saya kan ada TikTok, Bang. Nah, terus awalnya gimana ceritanya kok bisa ketemu dengan Ya, para baik. apologet? Baik. Saya kan mengikuti terus ini Bang Juma, Bang Handi sama teman-teman Oh, ustadz mereka kan saya mengikuti terus kan. iya iya iya. Nah, terus saya mendengar sambil merenungkan. Saya merenungkan Bang Juma sama Bang Handi sampai bukan bentak, sampai marah teman-teman Kristen Protestan, Kristen yang lain tuh kan. Nah, Iya iya iya. Terus ya. terus. Terus dari awal pertama itu saya dengar Bang Juma sama di Jakarta, ya orang Jakarta, dia kan dulu katanya pastor atau frater. Hmm. Nah, jadi Bang Juma sempat ajak bilang, Bang kapan jadi mualafnya? Terus bapak itu bilang, saya nggak janjilah, saya nggak tahu. Nah, ya dari situ saya belajar terus. Saya mendengar teman-teman Kristen yang ini tanya jawab sama Bang Juma sama teman-teman yang lain, Bang Handi. Itu saya dengar dan saya pikirkan, saya baca di Al-Quran tuh. Saya bilang, waduh, ini pantasan tidak nyambung model begini. Nah. Iya iya iya. Iya iya, masya Allah, masya Allah. Jadi saya juga malas komen karena saya komen juga sama saja. Orang yang Bang Juma sama Bang Handi sama ustadz mereka itu tanya sama teman-teman Kristen itu mereka jawab aja nggak betul. Nah, malah ditanya malah dijawabnya lain lagi, malah ditanya balik. Nah. Masya Allah, luar biasa. Oke, jadi gini saudara saya ya, memang di dalam Yesaya 66 itu kalau kita menggunakan ketajaman hati dan kekuatan berpikir logika di dalam menyikapi data-data yang kita anggap sebagai kalam, kita anggap sebagai firman, maksud saya firman Tuhan, maka ketukannya kemudian itu harus di hati. Contoh misalnya di dalam Yesaya 66, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung.
untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang yang menjijikkan serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita menggunakan ketukan hati kalbu yang ada pada diri kita ini, kita harusnya sadar gitu loh. Tuhan akan datang membakar, memusnahkan semua yang makan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Nah, artinya kalau berbicara mengenai binatang jijik berarti termasuk guguk juga. Iya. Sementara pola yang diimani oleh teman Kristen bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang mengharamkan. Artinya semua binatang bisa masuk ke dalam perut. Padahal begini loh Bang, perut itu adalah sesuatu yang memiliki komponen yang sangat sensitif. Contoh misalnya mata. Mata ini adalah dicipta oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk bagaimana kodratnya ada. Kalau kita memasukkan tetesan kalpanax kepada mata, itu tidak cocok. Demikian juga makanan yang diharamkan, pasti ada alasan Tuhan mengharamkan itu. Contoh babi, guguk. Kenapa barang-barang seperti ini nggak boleh dimasukkan ke dalam perut, ke dalam jasad kita? Karena itu akan mempengaruhi karakter. Banyak orang ketika marah menyebut orang lain guguk, menyebut orang lain itu sebagai asu, ya. Iya, betul. Banyak orang lain menyebut orang lain ketika dia marah sebagai babi. Babi, kurang ajar, dasar babi kamu. Padahal lupa apa yang menghinakan orang lain menurut ucapan itu, justru itu adalah makanannya. Kalau disebut saja sebagai babi orang itu rendah hina, bagaimana dengan mereka yang makan babi itu? Kan itu poinnya. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada orang dipanggil babi, mau ndak mereka itu dipanggil babi? Tentu tidak mau. Kenapa? Karena babi itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang sangat hina. Tapi ada sekelompok manusia yang dengan bangganya kemudian justru merasa ponga ketika mereka itu makan babi. Mereka merasa, wow, hebat kali kami ini. Babi itu enak loh, enak capcaya loh, enak loh, gini-gini. Padahal untuk digelari babi aja orang itu nggak mau. Kenapa? Karena babi itu adalah satu kondisi yang sangat merendahkan, menghinakan. Tapi ada manusia yang justru bangga dengan memakan itu. Tapi kalau mau dikatai babi nggak mau. Tapi kalau mau makan mau. Artinya inilah yang ditegur oleh kitabnya orang Yahudi. Begitu juga di Al-Quran, jangan engkau makan babi. Nah, saya kira begitu polanya saudaraku. Kembali kepada kondisi kita. Apakah saudara saya Mustafa, Mustafa ini orang favorit ya. Arti dari Mustafa itu favorit, idola, orang pilihan. Apakah saudara ini sudah bersunat? Sudah. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukurlah ya kalau udah bersunat. Berarti nanti setelah ini Anda tinggal mandi junub, mandi besar, mandi wajib. Niatkan kemudian untuk membersihkan diri Anda dari najis kecil, najis besar, untuk kemudian mentahirkan diri Anda. Ya, Anda ditahirkan kemudian lalu melakukan ibadah-ibadah sholat. Sholat yang akan Anda lakukan sekarang ini adalah maghrib nantinya ya. Kalau di NTT ini menjelang maghrib. Nah, saya kira seperti itu. Bagaimana dengan legalitas? Apa Anda perlu legalitas tentang Anda sudah berpindah agama, nanti urus KTP dan seterusnya? Iya, itu KTP saya diganti atau gimana itu, Pak? Baiknya diganti. Iya. Ada nggak orang Islam yang Anda kenal dekat Anda tuh? Di sini saya banyak yang saya kenal itu bos-bos saya dari Makassar semua ini. Iya. Bisa ndak mereka kira-kira uruskan KTP Anda supaya pindah status agama? Mungkin mereka nggak percaya, Pak, saya udah mualaf ini. Oh begitu. Iya. Kalau begitu nanti kami buatkan sertifikat mualaf. Ya, baik. Boleh ya? Ya, mungkin mereka di sini nggak percaya karena mereka taunya saya Kristen toh. Iya. Mana tahu ada teman di NTT yang mungkin bisa usahakan beliau dapat sertifikat mualaf. Kalau ada yang lebih cepat.
Mungkin ada typing di bawah, saya di NTT, saya adalah imam masjid atau apa gitu. Ini saya Saya bisa cari info dulu Bunda, saya ada teman di sana. Oh ya boleh, coba nanti dikondisikan dek. saya bisa tanya sedikit Bang Juma. Boleh, 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 silakan. Itu nanti kayak apa peci sama apa lagi yang kita buat sholat itu Sejadah. belum ada Pak. Oh belum ada. Ya, Ya nantilah diusahakan. Bang Handi dimonitor, Bang Handi. Bang Gimana? Handi, Ya monitor. beliau belum ada alat-alat sholat katanya. Oke. Nanti kita koordinasi, saya minta nomornya ya. Nomornya akan segera ditindaklanjuti, insya Allah. ya baik. Bagi teman-teman yang ingin pengadaan alat sholat beliau begitu, nanti saya minta nomor rekening Anda aja. Itu aja ya. Ya baik Pak. Nanti saya segera realisasi ke sana. Soalnya kalau mengirim dari sini agak mungkin butuh waktu. Lebih baik langsung Anda bisa beli sendiri di sana. Betul, Terima betul, kasih. betul. Ya baik. Nanti koordinasi nomor HP-nya Bang ya. Nomor HP ke Bang Handi biar beliau cari solusi bagaimana baiknya gitu ya. Ya, saya udah kirim nomor WA saya di host. Iya, baik, baik, baik. Yang pasti saudara harus ini istiqomah. Apalagi saudara kan udah ada yang muslim, apalagi dia menikah dengan orang Makassar, insya Allah aman itu. Ya, saya ini habis itu saya langsung kontak sama kakak Alhamdulillah. sama Ya. saudara kakak sama adik berdua di Kalimantan sekarang mereka. Kalau yang di Makassar masih ada? Udah di Kalimantan? Udah di Kalimantan, Pak. Oh, siap, siap. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, Bang begini. Sidik, Bang Arif, silakan. Jadi untuk yang ada di Zulkifli Emabas yang ada di YouTube Handi Slaybes Channel, ya, yang ingin berbagi untuk pengadaan alat sholat beliau ini ya, bukan 1 lembar 2 lembar saja, mungkin bacaan sholat Al-Quran dan seterusnya, hubungi Handi Slaybes Channel. Nomor saya ada di deskripsi. Hubungi Zulkifli Emabas, ada di deskripsi gitu. Nanti akan langsung saya berikan nomor rekening beliau langsung, bukan melalui nomor saya, bukan melalui MMCI. Tapi sebagusnya melalui MMCI dulu, dikasih tanda kali Bang Juma ya. Bagaimana? Tergantung dari teman-teman kita. Kalau yang di Zulkifli Abbas itu kan udah tahu kodenya 111 Bang Handi. Nah ini Kalaib minta nomor rekening, hubungi HP saya aja ya. Bang Kalaib yang ada minta nomor rekening, hubungi nomor HP saya. Ada di deskripsi ya, nanti saya kasih. Nanti saya minta nomor rekeningnya Bang Mustafa. Kalau saya kasih rekening pribadi, jangan direspon. Oke, selain rekening Bang Mustafa atas nama Primus atau MMCI, itu aja ya. Selain itu jangan direspon. Itu aja sih. Yang di bawah ada yang mau bantu, langsung kirim ke alamat rumah Bang Andi. Nggak, itu aja. Yang di bawah ada nggak yang tinggalnya di NTT? Silakan, persilakan naik, nggak apa-apa, Dewa turun. Nanti tolong bantu beliau untuk mengurus KTP sama pengadaan alat sholat. Bisa nggak? Tolong di bawah yang typing, yang bisa membantu ya, yang bisa membantu saudara kita. Ini ada nih toko Serbaguna Jakarta mau naik, saya izin ikut katanya apa tuh? Tidak, yang di NTT, yang deket. Bang Rasid, yang deket. Yang mana Kalau di NTT Jakarta? nanti kamu saya hubungi Ketua Umum Peradin, anak buahnya ada di sana, cepet kok. Diurus masalah apapun itu. Nanti saya baru ngobong Rambe, cepet. Nomornya kan sudah ada nih. Insya Allah secepatnya akan diselesaikan administrasi apapun di sana. Di NTT ada kantor Peradin di sana. Oh itu Bang toko Mustafa. Serbaguna Jakarta, nggak apa-apa, dinaikin. Dewa turun. Dia kalau kirim permintaan Dewa yang turun nggak apa-apa, Bang Rasid. Tolong dinaikin. Siapa atas nama siapa? Toko Serbaguna Jakarta. Nah iya tadi saya mau naikin. Beliau mau transfer ke saya, sering transfer kayaknya ke saya nih. Percaya juga ya. Bang Mustafa. Iya. Iya, Bang Mustafa, di daerah Bang Mustafa ada
masjid atau musola terdekat Bang di situ? Ada. Oh iya iya iya. Kalau bisa usahakan Bang ya. Kalaupun saat ini Bang Mustafa masih belum bisa melaksanakan sholat secara mandiri, artinya bacaan-bacaannya belum Bang Mustafa pahami ya, belum Bang Mustafa pelajari, hendaknya ketika datang waktu sholat, hendaknya langsung datang ke masjid atau ke musola-musola terdekat untuk kemudian melaksanakan sholat jamaah Bang Mustafa. Toh walaupun tidak tahu bacaan, tetapi paling tidak Bang Mustafa bisa mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam sholat gitu Bang Mustafa. Iya. Iya Bang, ya alhamdulillah pada hari ini bertambah lagi satu saudara satu iman kita ya yang sebelumnya beliau berada di agama lain, agama sebelah, kemudian dengan syafaat dan hidayah yang telah ditemukan, beliau kemudian menjadi seorang mu'alaf, dan seorang mu'alaf itu merupakan orang yang dibersihkan lagi hatinya, yaitu dalam keadaan posisi fitrah seperti itu Bang. Artinya dengan demikian Bang Mustafa mulai detik ini sudah diberlakukan kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam, terutama yang Bang Mustafa pahami dulu tentang dasar-dasar keislaman Bang Mustafa, yaitu mengimani rukun iman dan kemudian mempraktekkan apa yang disebut dengan rukun Islam. Salah satu yang dilakukan oleh Bang Mustafa pada saat ini adalah sudah melakukan rukun Islam yang pertama, yaitu membaca kalimat syahadat. Kemudian yang kedua baru melakukan sholat, ya, memberi zakat, kemudian nanti ketika di bulan Ramadan berpuasa, dan kemudian naik haji apabila Bang Mustafa mampu lahir batin, maksudnya di sini pulang dan perginya Bang Mustafa ya. Ya, makanya kemudian Bang Mustafa sudah terikat dengan kami konsep hablum minan nas dan Orangnya nggak ada. Kepanjangan jadinya Pak Arif. oh iya ya, Kalau jangan terlalu panjang gitu Pak Arif. tidak ada orangnya ya. Iya. Jadi teman-teman yang ingin membantu beliau, ya gimana? Siapa sih yang nggak berisik banget tadi ya? Mustafa jatuh ya, signalnya mungkin. Tapi nomornya sudah ada sama kami. Sinyalnya merah tadi memang Bang Andi. Ntar ya Pak Arif ya. Jadi untuk yang ingin membantu beliau, ya bisa menghubungi Zulkifli M. Abbas melalui MMCI. Bisa menghubungi saya di channel saya, nomor saya ada di deskripsi atau saya pin paling atas. Saya akan konekkan langsung sama beliau. Nanti minta nomornya Bang Ibes. Gitu loh. Oke. Biar cepat gitu. Itu sih. Tadi apa lagi ya? Apa lagi tadi yang kekurangan itu? Ya untuk masalah administrasi nanti MMC akan membuatkan sertifikat mualafnya. Nah, nanti itu dipakai, mungkin dipercepat, dibuat sebagai PDF saja, nanti dia print di sana. Nah itu dijadikan nanti persyaratan untuk mengganti identitas di KTP dari agama Katolik menjadi agama Islam. Itu yang tadi dia butuhkan sekali, yang urgent itu. Alat sholat dan administrasi identitas. Gitu. Mana beliau kok turun? Kebentar, mungkin ada telepon kali atau apa? Coba telepon ulang Mas. Sebentar. Waduh, Mas. Terima kasih Bang Hendra untuk peralatan sholat apapun disupport oleh Bang Hendra. Masya Allah. Bang Hendra ini memang paling number one kalau ada hal kayak beginian. Masya Allah. Semoga Bang Hendra dan keluarga selalu dipermudah segala urusannya, diberi selalu kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin ya mujibus syailin Bang Hendra. Jadi kalau saudara Primus Mustafa masih mendengarkan kita, benar apa yang disampaikan oleh Bang Erik tadi ya.
Bang Arif, segera mencari masjid untuk ikut sholat berjamaah. Meskipun belum hafal bacaannya, paling tidak sudah mengikuti prosesi ibadah. Kalau makmum itu kan ikuti aja apa yang dilakukan oleh imam. Ya, karena apalagi masih mualaf, maka masih baru jadi tahap masih belajar. Sekira begitu. Kalau beliau masih ada, dinaikkan aja dulu. Udah saya naikkan. Ada guru dah. Oke. Sip. Lanjut. Tadi ngedengar suara ini, suara guguk. Itu Bang Mustafa punya guguk Baterai di saya rumah mati atau tadi. tetangga? Hah? Tangganya. Gugup. Kembali ke topik ya, Bang Yenda, nanti tunggu sebentar, nomornya akan saya Saya kasih. mati, baterainya habis. Oh, iya. Masih bisa mendengarkan kami? Bang Mustafa ada rekening nggak? Nggak dengar dia ya. Merah bang sinyalnya Bang Hendi. Sinyal Bang Mustafa merah. Ini udah banyak nih. Assalamualaikum Bang Andi, saya ingin membantu keperluan Bang Mustafa. Makasih. Siapa namanya nih? Udah 2, udah 3. Ini dari Ibu Dia Lupita. Makasih Bu Dia ya. Nanti akan saya berikan nomornya ya Bu Dia. Saya belum sempat balas. Mudah-mudahan Bu Dia mendengarkan. Makasih sebelumnya. Ada Mustafa ada rekening nggak? Kalau nggak ada saya tampung dulu ke MMCI. Gimana Bang? Coba nggak denger deh. Kalau ke rekening saya nggak berani saya nampung-nampung kayak gitu, sulit nanti membedakan yang mana. Soalnya rekening saya isinya 6,7 triliun. Aduh, besar Nol banget semua Bang ya. Hendi. Nol semua ya. Nggak ada angka di depannya. Nol semua. Ngaco itu. Tahu aja lu. Ya kalau ada yang mau kirim aja ke Dewa nggak apa-apa. Buat kawin lagi lumayan. Ya nggak? Bang Juma, selamat ulang tahun Bang Juma. Sehat selalu Bang Juma ya. Ada lagi 1, udah 3, tambah lagi 1 sebentar. Amin ya rabbal alamin. Pak Dang sebentar ya Pak Dang. Pak Dang nanti akan saya mintain alamatnya ke beliau ya. Sabar dulu ya. Ada lagi Pak siapa ini? Pak Tino. Insya Allah saya kirimkan nanti rekeningnya ya Pak. Udah 4 orang, 5 orang nih. Pak Endra minta alamatnya, insya Allah kita minta nanti alamatnya Bang Endra. Thank you. Enggak, tadi kenapa Dewa mengatakan ada suara guguk? Apakah dia punya atau tidak? Kalau misalkan punya, lebih baik dilepaskan saja. Sebenarnya Dewa pengen ya nanya Bang ya, ketika ada orang yang mualaf, dia punya guguk kesayangan, itu sebaiknya digimanain itu Bang? Jalan keluarnya? Dikandangin. Nah, dikandangin, boleh dipiara, tetapi tidak boleh itu bersatu dengan kita. Niat untuk menjaga rumah boleh, tetapi jangan sampai kita pegang. Kita bersentuhan tidak boleh. Karena begini ya, Bang Mustafa ya. Di dalam ajaran agama Islam, Allah menciptakan makhluk itu 3. Yang pertama itu, Allah ciptakan makhluk itu untuk dijadikan sebagai saudara. Itu kepada kita, sebagai umat muslim, sesama kita umat muslim. Allah menciptakan makhluk untuk dihindari. Contohnya apa? Babi, anjing. Jangankan kita mengkonsumsi, kita memanfaatkannya saja tidak boleh. Dan yang ketiga, Allah menciptakan makhluk untuk kita musuhi. Siapa dia? Iblis, laknatullah. Jadi paham di situ ya. Kalau misalkan punya guguk di rumah, dikandangin aja. Itu jauh lebih bagus. Jangan sampai kita apa namanya Bang? Terkontaminasi. Terkontaminasi. Bilang aja indomisasi udah. Bang Dewa. Makanya jadi orang itu lurus biar nggak belepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ikut bahagia rasanya walaupun saya tidak menjadi saksi, tapi ikut bahagia ada saudara-saudaraku yang mendapatkan hidayah. Yesus turut berbahagia. Ternyata penyembah-penyembahnya udah pada banyak yang tobat. Percayalah ya, Yesus ini tidak menangis melihat Bang Mustafa ini menjadi mualaf. Bahagia. Dia tidak menyembahku lagi karena aku tidak pernah mengajarimu. Justru kamu menyembah Tuhannya Yesus.
Ini kegembiraan bagi Yesus. Masya Allah. Lanjut. Ya, Bang Mustafa terkait dengan masalah kenajisan, Jangan misalnya langsung Bang dipanggil dulu orangnya, dia yang mendengar apa enggak? Coba Oh ya, bicara. Bang, oh dengar ya, iya ya. Jadi yang dilakukan Bang Mustafa saat ini yaitu toharoh, Bang, toharoh. Apa yang dikatakan oleh Guru Ndazuma tadi, Bang Mustafa itu harus mampu untuk mensucikan diri dan hati Bang Mustafa, yaitu dengan menghilangkan hadas besar Di-mute dan dulu, Bang. hadas kecil. Bang Mustafa di mute dulu, Bang. Itu alarm masjid, alarm Halo Bang. Iya iya iya. Ya, di mute dulu, Bang. Udah. Itu Bang Mustafa, di mute. Di mute dulu aja, Bang Mustafa. Ya. Ini kan di live kan di YouTube, takutnya kena copyright, Bang. Di mute aja dulu, Bang Mustafa. Ya. Dia nggak ngerti caranya. Itu Ya, alarm udah. ininya tadi yang dicerita. Alarm HP-nya yang udah dia setting. Suaranya mirip Dewa itu ya? Oh, iya. Waktu ajan. Tapi saya udah aja Jangan di apa kan, Bang? Jangan didengarkan di HP karena apa? Ini kan lagi live di tes Bang Mustafa. Tolong di mute dulu, Bang. Jangan dimasukkan ke HP suaranya itu. Itu kena bisa copyright nanti di YouTube. Ya. Lanjut. Iya, Bang Mustafa, taharah itu diwajibkan bagi umat Islam, Bang, ya, ketika ada najis, baik itu kesucian diri dan kesucian hati. Jadi di sini masalah taharah itu Bang Mustafa harus melakukan mensucikan diri melalui hadas besar dan hadas kecil sebelum melaksanakan kewajiban ibadah sholat, Bang Mustafa. Seperti itu. Jadi hadas kecil itu dengan cara melakukan wudhu, kemudian hadas besar itu mandi besar. Nanti niatnya bisa diajarkan oleh Ustadz Sugi itu nanti tentang bagaimana cara berwudhu dan kemudian bagaimana cara mandi besar. Itu Bang Mustafa. Silakan dilanjut Ustadz Sugi atau Bang Sidik. Itu Bang Dewa tadi ngomong kepotong. Lanjut Bang Dewa. Apa mau ngucapin selamat ulang tahun doang ke Pak Sugi? Itu doang, nggak ada lagi. Yang keberapa kira-kira? Paling 54 ya. Sembarangan, belum lah. Seneng kali bikin saya umurnya tambah tua. Tapi yang hebat Bang Juma itu kalau ulang tahun. Bang Juma itu ulang tahun hebat. Tiap Kalau hari. orang lain itu, ya kalau orang lain itu kan kalau ulang tahun tiup lilin. Kalau Bang Juma enggak, dia beli rumah, dibakar rumahnya, ditiup sama Bang Juma sampai mati itu. Wih, luar biasa. Niupnya Bang Juma sampai mati atau apinya yang sampai mati? Ada aja kau di. Itu Bang Mustafa sudah masuk azan maghrib. Beliau sarankan aja untuk mandi. Udah mandi, terus ke masjid, sholat. Walaupun tidak bisa baca apapun juga, ikuti gerakan imam. Sebab kenapa? Semua sudah ditanggung sama imam. Nah, terus belajar, ya. Bang Mustafa begitu ya. Mandi dulu, mandi besar. Setelah itu langsung ke masjid. Begitu ya. Kalau Indonesia bagian barat belum ini, baru jam 5 kurang 15. Masih ada waktu 1 jam lebih. Ya ajarin tuh mandi junub. Iya mandi junub. Insya Allah nanti kalau misalkan dia DM Dewa ajarkan bagaimana caranya mandi junub. Terus Dewa ajarkan juga gimana baca doa ketika menikah nanti sama istri itu doanya seperti apa gitu. Supaya barokah. Itu Pak De. Betul. Mandi junub atau mandi jinabat atau mandi besar, doanya seperti ini Bang Mustafa. Kalau Arabnya itu nawaitu ghuslan li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala
saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardhu karena Allah Ta'ala, gitu Bang Mustafa. Lalu kemudian Bang Mustafa menyiramkan air mulai dari ujung rambut sampai membasahi sampai ujung kaki, basah semua badan kita. Itu yang pertama. Kemudian habis itu Bang Mustafa melakukan mensucikan dengan hadas kecil, yaitu berupa berwudu. Niat wudunya itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Gitu. Kemudian mengusap wajah, kemudian tangan, kemudian rambut, dan basuh kaki. Sunahnya telinga juga bisa diusap gitu. Semua ada bacaannya itu ya, semua. Iya. Karena Dewa pribadi ya, Pak Arif ya. Dewa paling suka itu doa wudhu ketika kita membaca doa wudhu ketika kita membasuh tangan kanan kita. Ini Dewa paling favorit itu doa itu. Iya, betul. Bang Dewa itu Allahumma kitabi biyamini lupa Allahumma kitabi biyamini hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, semoga buku amal kebaikanku nanti diterima oleh tangan kanan. Inilah doa yang yang favorit bagi Dewa ya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu buku yang paling menyeramkan itu bukan buku teroris, bukan buku apapun juga, tetapi buku amalan kita. Inilah buku yang paling menyeramkan. Kita yang bernarasi sendiri, kita yang menyusun sendiri, tapi ketika nanti kita melihat alangkah buruknya kalau misalkan isinya merah semua. Yang penting langkah dari awal dulu, kita menerima buku amalan kita itu melalui tangan kanan. Itu yang penting langkah awal. Itu dulu. Ya, makanya baca terus itu. aladina idaktalu ala nasiyas taufun. Allahumma kitabi biyamini hasibni hisaban yasiro. Ya itu. Gimana ini Bang Host? Sudah selesai ini prosesinya? Arasid Burunda. Mana ini Bang Mustafa nih? Mustafa udah bisa buka mic? Udah. Gampang lah nanti kalau ada apa-apa nanti kan saya tinggal minta nomor rekeningnya aja langsung dikirim ke beliau. Boleh Dikirim nanya beliau. sebentar ke Bang Mustafa, boleh izin? Mustafa. Pak Mustafa. Nggak denger deh, udah. Ya. Oke, Dengar. Ya. Oh, orang tua bagaimana? Masih Kristen apa udah bagaimana? Ibu Kristen. Oh, ibu masih. Bapak? Bapak udah meninggal, Bang. Reaksi ibu waktu saudara-saudara Anda itu memeluk Islam, reaksi ibu seperti apa? Ya. Gimana Bang Andi? Waktu adik atau kakak yang memeluk Islam itu reaksi ibu seperti apa? Ibu tenang. Ibu hanya cuma pesan bilang jangan lupa ibu. Jadi ibu nggak ada masalah ya kalau Anda memeluk Islam? Iya. Ada nggak sih niat dalam hati biar ibu juga memeluk Islam? Seperti apa nanti? Kita ya nanti kayak ngomong sama ibu dulu. Pokoknya saya jalan, saya sama kakak adik jalani di depan mata ibu, baru ibu melihat bagaimana gitu. Ibu artinya masih itu ya, masih di Kristen ya, Bang Mustafa ya, Bang Andi. Iya. Ya bang Juma. Ya ibu masih dewa, Mahadewa. Oh. Ibu berarti masih di Kristen ya, Bang Mustafa Iya. ya? Iya bang Dewa. Oh masih di Kristen tuh. Ya sudah doakan saja ya, doakan saja, insya Allah. Walaupun ibu itu seorang Kristen sekalipun, tetap kita itu dituntut untuk taat kepada ibu kita. Jangan sampai kita melawan, menghina, apalagi
berbicara keras melebihi daripada suara ibu. Itu pengajaran dalam agama Islam. Walaupun ibu seorang kafir sekalipun. Taat aja ya. Rawat aja ibu. Iya Bang Rawat aja Andi. ibu. Seperti tadi yang Bang Mustafa bilang, surga di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki wanita, bukan di telapak kaki ayah, tapi di telapak kaki ibu. Makanya rawat saja ibu ya. Ya. Hmm. Seperti Dewa pun banyak merawat ibu di sini, karena Dewa cinta Apalagi- ibu-ibu, apalagi apalagi- ibu muda. Udah tahu gua. Apalagi di telapak kaki. Apalagi di telapak kaki janda ya. Tidak ada itu. Bang Mustafa ada rekening. Ada Bang. Ya nanti di WA ya. Iya Bang. Nanti saya forward kepada orang-orang yang ingin berbagi dengan Anda. Iya Bang. Nanti minta aja Bang Ibes ke dia. Iya, Iya, iya. iya. Nanti kalau Bang Mustafa sudah dikirim, belanjakan langsung Al-Quran, peci, terus Iqro dulu, belanjakan semuanya. Kalau ada uang lebih, kirimkan ke Dewa ya. Begitu ya Bang Mustafa ya. Aduh, Bes bisa ditutup Bes dengan doa barokah barangkali Bes ini sudah mau maghrib Jawa Timur Bes. Nanti saya udah belanja, saya foto, saya kirim ke host. Siap-siap. Nanti Iya, kirim ke bagus saya itu, aja. bagus itu. Nanti rekeningnya kirim ke saya aja. Nanti saya forward ke Bang Handi ya. Ya, Yang lain semuanya. ya baik. Itu di Nanti bawah habis itu minta nggak doain Pak D, Anda mau aku datangnya belakangan suruh doain. Ini aja Bang Yang itu Mustafa, yang- doakan kepada kami dan Ikhwan Pilah yang ada di sini semua. Doakan untuk kesehatan kami, doakan untuk kelancaran kami, doakan untuk semuanya. Dan Bang Handi juga katanya mau nikah ya. Kita doakan Amin, semoga amin, amin. sakinah mawaddah warahmah. Doakan Amin, kepada kami amin. semua Bang Mustafa. Ya Rabbal Alamin. Karena kami amin. percaya doanya seorang mualaf itu tidak ada hijab. Ya. Bang Mustafa bisa menggunakan bahasa Indonesia aja, menggunakan bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Bang Mustafa, Ya Bang Dewa. ya doakan kepada kami semua agar kami tetap berdakwah, agar kami sehat, dilancarkan segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan kepada kami semua. Silakan Bang Mustafa Amin, doakan. amin, amin. Amin. Buat semuanya, amin, amin. Buat Bukan semuanya. cuma Bang Dewa aja. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Dewa doanya cukup satu aja, doakan Dewa kawin lagi. Itu aja Dewa mau doanya. Aduh. Pokoknya Bang Dewa kalau ngomong kayak gituan itu nggak kepelitat-pelitut mulutnya. Tapi kalau ngomong bener sedikit kepelitat-pelitut ya. Nah, ini. Ya saya pernah ikutin terus jadi saya. Tuh, Bang yang di Mustafa. bawah minta Ustadz Sugi doa penutup, Ustadz Sugi doa penutup ya nanti gampang itu. Gampang itu. Bang Mustafa selama ini Anda mengikuti debat Muslim sama Kristen. Ya, ya saya ikutin terus Bang Andi. Komentar Anda? Hah? Komentar. Saya udah kenal belum? Bang Mustafa, Ya Bang, ya Pak Ustadz. udah kenal belum? Nggak usah dikenal itu udah, nggak usah. Allahu Akbar. Saya ikutin perdebatan di TikTok ini, saya mau balas juga, bukannya nggak mau balas, nggak mau komen Bang Andi, tapi aku pikir-pikir, orang teman-teman Kristen ini gimana ini, nggak baca Alkitab atau nggak baca apa ya? Terus kemudian menurut Anda itu ya satu-satu saya sebut namanya ya. Nah ini dengerin baik-baik. Pak Desugi dulu, kalau Anda udah sering dengar Pak Desugi dengan dia itu Bible berjalan, pendapat Anda seperti apa? Ya, Ustaz Sugi kan Bible berjalan. Menurut Anda seperti apa? Oh, diskusi sama Oten. saya lihat itu, kayak gimana ya teman-teman Kristen ini, mereka ini kayak nggak mengerti,
nggak baca. Baca tapi nggak renungkan begitu. Terus disuruh baca. Nasib orang disuruh komentarin saya malah komentarin Kristen. Aduh, lanjut. Menurut Anda Bang Juma seperti apa? Kalau aku lihat ini Bang Sugi berdebatan sama Kristen itu, aku lihat itu aku bilang ini Bang Sugi ini Kristen ya? Sembarangan. Enggak, soalnya Bukanlah. hafal Bible gitu lah. Itu ya. Iya. Ya, itu. Dikira Maksudnya- Kristen ya Bang ya? Iya, aku pikir Bang Sugi ini Kristen. Kenapa gitu? Kan di sini Sugi Kristologi. Namanya sih. Berarti baru kenal berarti. Waduh. Ya udah deh, lanjut aja. Enggak, maksudnya itu dikira Kristen karena kebanyakan kok Bible dikuasai gitu loh. Kok lebih mengerti Bible daripada Kristen, itu maksudnya. Kalau Bang Juma, Bang Mustafa, Kalau aku lihat Bang Juma itu baru mengerti gimana? Gimana Bang? Oh, Bang Juma, aku lihat bagus karena mengikuti apa? Ya mengikuti apa yang disampaikan sama Bang Juma itu semuanya itu Ya. Apa? semuanya itu bagus karena mengikuti jalan apa ajarannya sesuai Oke. dulu. Nah, Kalau Bang Sidik sering dengar Bang Sidik. yang kiri aku jarang enggak apa ini. Kalau Bang Dewa gimana Bang Dewa? Bang Dewa juga belum Pak. Kalau yang ngomong ini siapa nih? Baik, kalau Bang Handi juga keras untuk ngomong. Berarti aku terkenal loh di NTT. Aku tadi lihat Bang Handi usir ini siapa? Sirion. Nah, Sirion itu. Aku tadi usir itu memang orang ini memang dia cari masalah, bukan cari kawan, Bu, tapi cari masalah itu. Betul. Kita harus tegas, Bro. Kita harus tegas. Iya. Itu aja sih. Intinya tegas gitu. Saya lihat Bang Handi langsung bentak dia itu langsung dia turun memang. Memang kita harus tegas. Kalau ajaran Islam itu nggak boleh abu-abu. Iya. Apalagi kalau udah sudah menghujat, itu harus kita kasih ketegasan. Nggak ada rasa pemakluman kalau ya, kayak gituan. Itu orang mana ya, Bang? Saya setelah pulang dari Makassar Bang Andi, sakit hati saya. Kenapa tuh? Di sini orang-orang banyak banget ngefans sama Bang Zuma, sama saya malah enggak. Gimana sih Bang Zuma itu? Orangnya kayak apa? Kok pinter banget, semuanya dapat katanya. Kan tahu dia orang-orang sini kan, saya ke Makassar gitu kan. Iya. Orang-orang yang penyimak debat itu. Kayak apa sih Bang Zuma itu orangnya? Itu yang ditanyain kemarin ke pasar itu kan. Sini di pagi dinda. Kalau saya ditanya gitu, Ya Allah, ya mau Rabbi. tahu nggak jawabannya, saya ditanya begitu. Pak De mau tahu jawabannya apa dari saya? Apa tuh? Kalau ada yang nanya, Bang Andi, Bang Juma kok bisa menguasai Al-Quran, Bible, hadis gitu? Jawabannya gampang. Ya siapa dulu yang ngesekolahin dia siapa? Saya, gitu loh. Gitu. Itu jawabannya dari saya, Pak De. Saya mau ngomong gini, lihat dulu gurunya gitu kan. Ya Nggak sama. takut dosa saya.